picture is worth a thousand word. Artinya, sebuah gambar bernilai 1000 kata. Sobat Teotalk, ketika kita melihat dan merenungkan sebuah gambar, kita harus berhati-hati kepada yang namanya kita menyembah gambar. Halo Sobat Teo, berjumpa lagi dengan kami, saya Erni dan Frater Thomas dalam podcast Teotalk. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik untuk kita semua. Kira-kira apa nih Frater temanya? Berkatekese melalui lukisan. Berkatekese melalui lukisan. Iya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung aja nih membahas tentang tema ini. Nah, kenapa sih Frater memilih lukisan sebagai medianya? Ya, jadi saya memilih lukisan Rembrandt yang judulnya The Return of Prodigal Son. Ya, saya memilih lukisan itu karena di satu sisi karena saya hobi melukis. Di satu sisi juga saya melihat bahwa lukisan Rembrandt ini yang berjudul The Return of Prodigal Son ini sangat menarik, Mbak. Iya. Menarik. Iya, Oke. sangat menarik. Menariknya kenapa tuh, Frater? Karena banyak sekali simbol-simbol yang dipakai Rembrandt di dalam lukisan itu, dan simbol itu sangat bagus sekali untuk perkembangan iman kita saat ini. Oke, kira-kira simbolnya itu simbol yang mana nih, Frater? Ya, simbol yang sangat kentara sekali yang saya pilih. Sorry, Frater, Ya. kayaknya kita harus cut dulu. Kita lupa kalau yang dimaksud Frater itu gambar yang mana. Mungkin nanti teman-teman di rumah bingung gitu Oh ya. iya, Lukisan bener yang banget. mana yang dimaksudkan. Nanti Ya. teman-teman bisa melihat di Sini. Sini. Cing, 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 cing. Nah, ini dia lukisannya. Oke, kalau gitu tadi kita lanjut ya ke Iya. bagian simbol. Simbol mana yang Frater maksud tadi? Oke. Ini ketika kita melihat lukisan ini yang paling terang dari segi cahaya, dari segi warna, ini tangan Bapa. Nah, tangan Bapa ini kita lihat beda ya, tangan kanan dengan tangan kirinya. Ini tangan kanan Bapa ini terlihat sedikit seperti tangan perempuan. Nah, itulah tangan feminin. Lalu yang tangan kiri terlihat mekar ya, terlihat berotot, itu tangan maskulin. Nah, ini ya, ini menarik sekali di sini. Jadi dari sini kita bisa melihat makna yang disampaikan Rembrandt di sini, yaitu pengampunan. Nah, ini Rembrandt melukis ini karena terinspirasi dari salah satu kisah kitab suci ini, Mbak. Oh, Iya. kisah kitab suci yang mana nih, Frater? Kan banyak kan Iya, tentang banyak. pengampunan tadi kan. Benar Nah, banget. biasanya kisah-kisah tentang pengampunan kan di kitab suci banyak. Nah, Iya, banyak. yang mana nih? Ya, ini Rembrandt memilih kisah anak yang hilang, yaitu dari Injil Lukas. Kisah anak yang Oh, iya, hilang, iya, iya. si sulung dan si bungsu. Oh iya, yang dia pergi ke Iya. tempat jauh membawa semua harta Warisan warisan dari bapaknya, iya. ya. Lalu Lalu di tempat si bungsu itu jalan-jalan, dia kehabisan uang karena digunakan untuk foya-foya. Nah, dia kembali dengan harapan bahwa diampuni. Lalu ternyata sampai rumah si bapak itu sangat menunggu-nunggu kehadiran si bungsu. Dan disitulah pengampunan bapak terjadi. Oh iya. Iya. Berarti menggambarkan Allah yang maha belas kasih ya. Iya. Oke, jadi ketika pulang itu justru bukan bukan dia tidak diterima gitu ya. Justru Iya. malah diterima apa adanya dalam keadaan yang demikian. Iya. Terus bahkan diterima dengan penuh Sukacita. Dengan betul. pesta. Dengan pesta ya. Iya. Kalau nggak salah diberikan pakaian baru ya kalau Iya, nggak salah. benar banget. Dan lain sebagainya. Iya, masih banyak lagi. Nah, di sini Rembrandt
ingin mengkontemplasikan peristiwa pengampunan itu melalui lukisan, ini sangat identik dengan pengalaman Rembrandt sendiri loh, Pak. Oh, berarti Iya. ada pengalaman eksistensial ya di Iya. dalam diri Rembrandt. Iya, Rembrandt mengalami sendiri pengampunan Bapa itu juga. Dan ini persis seperti kisah kitab suci yang dia ambil itu. Oh, oke. Mungkin Prater bisa ceritakan sedikit latar belakang apa atau pengalaman keberdosaan apa yang membuat Rembrandt akhirnya melukis pengalaman diampuni Bapak tersebut. Ya, dulu Rembrandt di masa mudanya dia sangat terkenal, Mbak. Lalu tiba-tiba banyak sekali rentetan peristiwa pahit, bencana, lalu kehilangan keluarga yang dicintai, lalu lukisan-lukisan yang dia produksi itu tidak laku lagi dijual. Nah, di situ rentetan kesengsaraan itu membuat Rembrandt akhirnya menyadari, Mbak. Ketika di masa tua, Rembrandt menyadari bahwa kesengsaraan atau penderitaan yang dia peroleh ini berasal dari kesalahannya di masa lalu. Nah, di situ dia mengkontemplasikan bahwa dia harus bertobat, dia harus menenangkan diri supaya dia bisa akhirnya menemukan Allah di dalam kesengsaraannya itu. Yaitu dia berada di dalam lingkup kasih. Itu kan dilihat dari sini cahaya yang tampak itulah cahaya kasih. Nah, pengampunan Bapa yang terlihat dari tangan yang disinari itulah pokok dari pengampunan yang disampaikan Rembrandt. Bahwa di masa tuanya itu Rembrandt merasakan ketenangan, merasakan sentuhan dari kasih Bapa, sehingga suasana keberdosaan itu diambil dan akhirnya dia bisa berdamai dengan masa lalu. Oke. Jadi ingat lagi nih Frater sama tema dari yang awal tadi. Iya. Tentang berkatekese melalui lukisan. Secara pribadi saya tersentuh loh, ternyata makna dari lukisan itu begitu sangat dalam. Iya. Dan ternyata pengampunan dari Allah itu benar-benar menyentuh seluruh diri kita gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah bisa merefleksikan sendiri ya, Frater, dari gambar tersebut bisa mendapatkan apa, atau mungkin melalui melihat lukisan itu pengalaman eksistensial apa yang dialami gitu. Apakah kasih, apakah pengampunan yang besar, dan mungkin lain sebagainya. Nah, kemudian kalau Frater sendiri nih, bagaimana Frater merefleksikan lukisan itu? Ya, saya melihat lukisan ini pertama-tama dari kacamata iman, Mbak. Bahwa dari sini saya pun mendapatkan katekese juga. Dan ini menurut saya penting untuk kita gunakan juga dalam katekese, dalam menyampaikan materi kepada umat. Nah, melalui lukisan ini saya melihat bahwa kasih Bapa itu bisa mengangkat dan membangkitkan orang dari kematian menjadi bangkit, menjadi hidup. Dilihat dari si bungsu yang ada dalam kematian, yaitu dalam keberdosaan, itu dapat bangkit lagi, dapat diterima kembali dalam lingkaran kasih Allah. Nah, wah, dalam sekali ya Frater maknanya. Mungkin ini juga yang membuat Frater tergugah ya untuk menuliskan ini, penelitian ini. Nah, kemudian Frater, tadi kan sempat kita sampaikan ya ada kata-kata kese. Nah, mungkin Sobat Teotalk kurang paham apa sih katekese itu. Mungkin kita kasih informasi sedikit ya, katekese itu apa. Oke, Sobat Teo, jadi katekese itu adalah pengajaran iman. Nah, pengajaran iman ini berbentuknya beragam, bisa melalui pengajaran seperti yang teman-teman terima di sekolah,
atau di gereja ataupun bisa melalui lukisan. Nah, melalui katekese teman-teman dapat menerima informasi tentang kekatolikan atau tentang iman kita. Begitu ya, Brother? Iya. Iya, mungkin Brother ada yang mau ditambahkan seputar katekese? Iya. Tadi kan sekarang kan kita berada di zaman modern ya. Pasti setiap orang itu pada punya gadget, punya laptop, dan tidak sedikit juga yang memiliki akun IG, akun Facebook. Nah, tiap hari ini ya kalau berangkat dari pengalaman pribadi ya, dan mungkin pengalaman kita ya. Kita tiap hari itu kalau nggak scroll IG itu gatel gitu tangannya. Iya, bahkan nggak kerasa nggak sih, Brother? Tiba-tiba, kok udah 1 jam scroll sampai tugas-tugas kuliah mungkin terlupakan gitu. Iya. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa memang kita sangat dekat sekali dengan gambar. Nah, bagus kalau kita saat ini ketika kita berkatekese, kita juga menggunakan lukisan. Oke. Dan di-share gitu ya di platform pribadi, baik itu Instagram ataupun TikTok gitu ya. Nah, emang Brother pegang HP? Enggak, belum. Nanti ada saatnya. Ada saatnya ya, Brother pegang HP. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, dari berbagai proses ini nih, Brother, kita udah sharing tentang katekese gambar, terus juga sedikit informasi tentang katekese. Nah, kira-kira apa sih relevansinya bagi Sobat Theo yang ada di rumah? Iya, benar sekali. Nah, sebenarnya ada 2 bagian hal penting yang bisa kita dapatkan dari lukisan Rembrandt tadi dan dari segi lukisannya sendiri. Nah, pertama dari segi lukisannya sendiri, bahwa pada saat ini kita sangat relevan sekali untuk menggunakan lukisan dalam berkatekese. Karena semakin banyak indera yang kita gunakan dalam belajar, maka materi dan pesan yang disampaikan itu bisa dengan mudah kita terima. Misalnya dari lukisan. Dari lukisan ada keterangannya pengampunan Bapa. Jadi penonton atau kita yang melihat lukisan itu bisa langsung menafsirkan sendiri. Nah, menafsirkan sendiri lukisannya itu. Ternyata pengampunan Bapa yang disampaikan Rembrandt ini atau lewat lukisan lainnya itu seperti ini. Dan malah bagi mereka yang istilahnya itu malas membaca ya, berkatekese melalui lukisan ini bisa menjadi sarana yang paling cocok gitu ya. Karena sekali melihat kita bisa langsung tahu apa isinya. Nah kan kalau membaca kan kita harus butuh waktu juga kan. Baca 1 kalimat, 1 paragraf gitu, kadang ngantuk-ngantuk juga. Bahkan biasanya sekali baca 1 kalimat atau 1 paragraf tanpa disadari tiba-tiba udah tidur. Karena biasanya memang orang nggak banyak hobi membaca ya, Brother. Nggak semua orang, tapi biasanya orang lebih memilih melihat sesuatu yang visual gitu ya sifatnya. Benar sekali. Ya, lalu ada hal menarik lagi yang kita bisa dapatkan melalui lukisan, yaitu kan kalau kita selama ini pernah mendengar Lectio Divina. Nah, di sini ada istilah menarik yaitu Visio Divina. Visio Divina. Iya. In Indonesia apa itu, Brother? Kalau Lectio Divina itu kan kita membaca dan merenungkan sehingga akhirnya kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Nah, Lectio itu kan membaca, Divina itu divine, meramalkan, itu kata kerja. Nah, melalui bacaan itu kita merenungkan bacaan itu, lalu kita mengkontemplasikan dan kita mengetahui apa yang diinginkan Tuhan melalui bacaan-bacaan yang kita terima. Nah, kalau Visio Divina, visio berarti melihat. Nah, iya. Dengan melihat itu kita bisa mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, tentu dalam langkah Visio Divina ini kita tidak bisa lepas ya dari kisah, dari bacaan kitab suci. Nah, ketika kita melihat lukisan, kita juga mendengar bukan membaca, mendengar kisah kitab suci. Nah, ketika melihat dan mendengar itu kita bisa merasakan dan menghayati apa
intinya. Oh, ternyata simbol ini menunjuk pada kata ini. Nah, lalu kita tutup gambar itu, lalu kita berkontemplasi, dan akhirnya kita merenungkan apa yang Tuhan inginkan kepada kita melalui lukisan itu, yang tidak bisa lepas dari kisah yang kita dengar itu, kisah kitab suci itu. Nah, itu cara baru yang menurut saya baru dan belum banyak kita lakukan. Ya, Visio Divina. ya, saya setuju dengan Prater, dan itu sesuatu yang baru menurut saya. Iya. Karena kita cenderung merefleksikan sesuatu itu biasanya lewat bacaan. Iya, lewat Iya. bacaan. Bahkan sesuatu seperti ini kayak sebuah lukisan yang membuat kita berefleksi lebih dalam itu kadang tidak digunakan cara itu untuk berefleksi. Tapi ternyata sekarang kita punya insight baru ya teman-teman. Ternyata dengan tadi Prater Visio Divina kita menemukan cara-cara baru untuk berefleksi. Iya, benar. Oke. Ya, cukup menarik ya Prater. Ternyata refleksi kita sebagai umat Katolik itu kaya. Nggak hanya lewat lukisan, tidak hanya lewat bacaan, tetapi juga sekarang ditemukan cara baru lewat lewat lukisan. Oke. Iya. Baik. Oke. Prater, mungkin karena ini berkaitan dengan lukisan, saya menemukan sebuah quotes. Quotesnya itu berbunyi seperti ini. A picture is worth 1,000 words. Artinya sebuah gambar bernilai 1.000 kata. Nah, dari kata-kata itu sebagai penutup kita pada podcast hari ini, teman-teman atau Sobat Theo bisa merefleksikan sendiri nih. Apakah melalui sebuah lukisan itu menyentuh nurani kita, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang baru, ataupun itu membuat kita sebagai umat beriman semakin mampu merefleksikan setiap pengalaman hidup kita dengan lebih dalam dan lain sebagainya. Dan semoga podcast kali ini membantu teman-teman tentunya untuk bisa ya Prater menemukan kembali cara-cara inovatif dalam berefleksi, terutama tujuannya untuk mendekatkan diri kita ya Prater kepada Allah. Oke, dari Prater ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Oke, yang terakhir sih saya ingin menghimbau kepada para pemirsa, pada Sobat Theotalk, ketika kita melihat dan merenungkan sebuah gambar, kita harus berhati-hati kepada yang namanya kita menyembah gambar. Nah, lukisan itu hanya membantu dalam niat kita berdoa, dalam kita sampai kepada Allah, bukan malah kita menyembah lukisan. Nah, itu. Oke, baik. Sobat Theotalk, itu sedikit ajakan dari Prater Thomas bahwa jangan sampai kita sebagai umat beriman jatuh pada pengalaman menyembah gitu ya. Menyembah lukisan. Kita tetap menjadikan lukisan itu sebagai sarana terutama untuk merefleksikan gitu ya pengalaman hidup kita. Sip. Oke, wah hari ini perbicaraannya sangat-sangat mendalam dan saya rasa Sobat Theo di rumah juga cukup berkesan ya dengan sharing yang Prater Thomas lakukan. Nah teman-teman, mungkin teman-teman nanti akan penasaran ya dengan topik-topik selanjutnya yang akan kita bahas. Maka jangan lupa untuk menantikan podcast selanjutnya. Temanya tentunya masih ini ya, Prater, masih berkaitan dengan tema skripsi. Ya. Sedikit bocoran Ya. Tentunya pasti akan ada banyak sekali tema-tema yang menarik. Maka Sobat Theotalk jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan dari podcast Theotalk. Kalau gitu Prater, kita akhiri podcast ini. Kita say goodbye kepada teman-teman di rumah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.